Untuk hari ini kita akan melakukan presentasi tentang yang studi kasus yang sudah dicari teman-teman. Kemudian mohon maaf sebentar, Bu Asih ada rapat dulu jam 8 ini, jadi kita mulai aja nggak apa-apa. Untuk yang presentasi hari ini 4 kelompok, kemudian 4 kelompok lainnya akan menjadi oponen atau nanti bisa memberikan pertanyaan atau pendapat ke teman-teman yang presentasi. Kemudian untuk 4 kelompoknya mau volunteer atau bagaimana? Ada kelompok yang mau maju, silakan. Bagaimana teman-teman? Kelompok C gimana, Bu? Boleh, silakan. Sebentar ya, Bu. Kita mempersiapkan dulu. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah. Baik, selamat pagi untuk Bu Asih dan Kanovi. Sebelumnya kami dari kelompok 1C akan melakukan presentasi tentang hasil diskusi kami terkait pemenuhan gizi dengan urban farming. Baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Bisa next. Ya, kami dari kelompok 1C dengan 5 orang anggota. Yang pertama ada Muhammad Ivan Rizky, kemudian Rifki Sahri Reva Hidayat, ada Sherly Maureta Santi, ada Yovita Agripina Haryanto, dan juga Zaki Abdul Aziz Mubarak. Next. Baik, jadi untuk bagian pertama ini adalah contoh praktik dari urban farming di berbagai tempat. Yang pertama kita mengambil contoh urban farming di Indonesia terlebih dahulu di negara kita. Di sini yang kami ambil adalah contoh urban farming yang dilaksanakan di kota Surabaya. Nah, urban farming sendiri itu sudah dilaksanakan oleh pemerintah kota Surabaya ternyata sudah dari tahun 2009 hingga sekarang melalui Dinas Pertanian. Untuk pelaksanaannya itu akan dari Dinas Pertanian itu akan memberikan bibit-bibit kepada para petani-petani yang ada gitu, atau lebih kita sebut urban farmer yang ada di sekitaran kota Surabaya. Nah, kemudian setelah diberikan bibit-bibit tersebut, para urban farmer ini akan dilatih atau dibimbing oleh PPL atau petugas penyuluh lapangan yang ditugaskan oleh Dinas Pertanian untuk membantu ataupun membimbing dalam hal proses urban farming ini agar bisa terlaksana dengan baik di kota Surabaya. Next. Kemudian selanjutnya ada di kota Bali, khususnya di Denpasar. Bisa next. Ya, jadi untuk menghadapi masa pandemi COVID-19, pemerintah dari
Provinsi Bali, khususnya di Kota Denpasar itu melakukan kebijakan dalam jangka pendek di sektor pertanian khususnya, itu untuk memenuhi kebutuhan dari pangan dan kesempatan kerja bagi warga masyarakat yang terkena dampak dari COVID-19. Kemudian juga memberikan aktivitas gitu, karena kan kita tahu WFH itu sering terjadi pada saat pandemi. Jadi akan memberikan aktivitas lebih dan juga bisa memberikan penghasilan kepada masyarakat di sana. Dan juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari di masyarakat Bali begitu. Nah, itu teman-teman bisa lihat contohnya. Di sana mereka melakukan beberapa teknik, ada aquaponik, kemudian ventriculator, itu beberapa teknik yang dilakukan untuk membantu dalam proses urban farming di Kota Denpasar, Bali. Next. Jadi yang selanjutnya adalah praktik urban farming yang berada di dunia. Next. Mungkin bisa di next untuk slide-nya. Mohon maaf sebelumnya teman-teman mungkin bisa menunggu ada, oh ya sudah. Jadi yang tadi sudah disampaikan setelah tadi kita bahas mengenai contoh urban farming di Indonesia, khususnya di Kota Surabaya dan Bali. Selanjutnya adalah tadi urban farming di dunia. Mungkin bisa ke slide sebelumnya. Baik, jadi untuk praktik urban farming di dunia itu yang kami ambil contoh di sini adalah di negara Kuba dan juga Cina. Untuk negara Kuba sendiri kita mengambil di Kota Havana. Jadi setelah mengalami kesulitan pasca kejatuhan Uni Soviet, yang tentunya di situ kita bisa bahas mengenai kuliah kemarin juga yang bisa mempengaruhi hal-hal yang berpengaruh tentang ekonomi dan juga pangan, yaitu adalah di bagian pangan di situ. Jadi adanya peperangan dapat menyebabkan hal tersebut. Jadi tidak bisa mengimpor beberapa komoditas penting sejak tahun 1997 sampai 2003. Nah, di tahun-tahun tersebut juga di negara Kuba ini melakukan peningkatan sektor pertanian yang dapat meningkatkan tingkat pangan itu meningkat hingga 38% per tahun. Itu dilihat tahun 97 sampai 2003. Nah, sedangkan di Cina, khususnya di kota Shanghai, itu mereka dapat meningkatkan nilai ekonominya dengan kegiatan pertanian ini, yaitu dengan memberikan 300.000 hektar tanah mereka di pinggiran kota untuk lahan pertanian sehingga untuk memenuhi kebutuhan pasokan di kota Shanghai itu. Jadi begitu teman-teman untuk praktek urban farming di Indonesia dan dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan untuk pembahasan selanjutnya oleh teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Jadi ini ada pemanfaatan urban farming untuk pemenuhan gizi keluarga. Nah, dari sini ada pemanfaatan urban farming itu dibagi jadi terdiri dari 4. Itu memanfaatkan lahan tidur dan lahan kritis. Itu artinya lahan tidur ini berarti lahan yang tidak digunakan secara ekonomis untuk produksi begitu. Lalu
untuk lahan kritis ini itu lahan yang tidak memiliki unsur hara atau sedikit unsur haranya. Jadi tidak bisa digunakan tanahnya begitu. Contohnya itu seperti urban farming hidroponik. Lalu yang kedua itu memanfaatkan ruang terbuka hijau. Ini biasanya ada di tengah-tengah kota, biasanya digunakan untuk taman-taman rekreasi. Namun dalam praktik ini bisa dilakukan produksi sayur mayur atau buah-buahan begitu. Lalu yang ketiga mengoptimalkan kebun sekitar rumah. Biasanya kan rumah itu rata-rata gersang begitu, jadi dioptimalkan bisa dengan vertikultur, bisa dengan hidroponik, bisa dengan mungkin rooftop garden begitu. Lalu yang keempat ini menggunakan ruang, jadi memaksimalkan ruang yang sempit begitu di sekitar pekarangan rumah atau di gedung-gedung begitu. Jadi ruang itu bisa dimaksimalkan pemanfaatannya untuk urban farming ini. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, dalam dekade mendatang, diprediksi pangan akan menjadi masalah dunia yang serius, termasuk di negeri kita ya, Indonesia. Jika tidak ada lompatan usaha-usaha untuk menaikkan produksi pangan, hal ini kenapa bisa terjadi? Karena kita sedang menghadapi tantangan-tantangan yang tidak ringan tentunya. Nah, tantangan yang utama adalah meningkatnya populasi penduduk. Di samping naiknya kebutuhan pangan, pertambahan penduduk ini tentu juga akan meningkatkan kebutuhan papan. Dan ini sedikit banyak terpaksa akan menggusur lahan pertanian sehingga luasnya akan terus menyusut. Nah, hilangnya lahan pertanian ini terutama terjadi di wilayah pinggiran perkotaan. Padahal kebutuhan pangan juga meningkat terus. Selain itu, juga terjadi perubahan iklim global akibat meningkatnya polusi dan rusaknya lingkungan karena perkembangan industri. Juga dikarenakan kehidupan modern, terutama di kota-kota besar, umumnya kan super sibuk dan dituntut serba gerak cepat. Sehingga kita mempunyai keterbatasan waktu pemelihara. Mohon maaf, next. Terima kasih. Nah, jadi di sampingnya hilangnya lahan tadi, ada tantangan utama selanjutnya yaitu keterbatasan waktu. Nah, keterbatasan waktu pemeliharaan jika harus bercocok tanam secara konvensional di kota-kota besar. Belum lagi adanya kompetisi pangan dengan bioenergi atau biofuel. Sudah lama kan kita menyadari minyak bumi yang menjadi sumber energi utama sampai saat ini cepat atau lambat pasti akan habis jika kita eksploitasi terus-menerus. Karena itu, orang-orang sudah mulai mencari energi alternatif yang baru yang bisa diperbarui. Salah satunya adalah bioenergi atau biofuel yang dibuat dari tumbuhan yang bisa ditanam dan dipanen secara terus-menerus. Nah, misalnya nih, bioetanol sebagai pengganti bensin. Bioetanol ini kan diproduksi dari jagung, singkong, aren, dan lain-lain, sedangkan biodiesel bisa dibuat dari minyak sawit, minyak kacang, atau minyak kelapa. Nah, sayangnya semua itu merupakan tanaman pangan. Jadi, sebaiknya prioritas tetap menjadikan tanaman pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan. Next. Nah, berikut ini challenge atau tantangan-tantangan dalam urban farming. Di antaranya,
Yang pertama yaitu harus bisa bertani di lahan yang sempit, tapi dengan produktivitas yang tinggi, hemat air, praktis, dan efisien dalam waktu, kualitas prima, higienis, tidak tergantung musim, panen bisa diatur secara estetika menarik. Untuk menjawab ini semua, dibutuhkan sentuhan teknologi dan kreativitas sampai digitalisasi, mulai dari produksi, distribusi, sampai konsumsi. Ini semua memang tidak gampang untuk melakukannya. Lalu yang kedua, penggunaan pestisida kimia sangat dihindari karena berbahaya bagi kesehatan. Dan pertanian organik sangat dianjurkan bagi di wilayah perkotaan. Selain itu, karena di perkotaan luas lahan sangat terbatas sekali, maka diperlukan cara atau strategi agar bisa bertani di lahan yang sempit. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah lesson learn yang bisa diambil dari praktik urban farming yang sudah dijelaskan dari awal presentasi kelompok kami. Terdapat 3 poin yang bisa dijadikan lesson learn dari praktik urban farmingnya. Yang pertama ini memenuhi kebutuhan pangan, kedua secara ekonomi, dan ketiga dari segi lingkungan. Yang pertama ini sudah pasti dengan melakukan urban farming, memanfaatkan lahan yang ada di rumah untuk menanam sayur, buah, ini bisa memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Jadi akan mempermudah akses keluarga terhadap bahan pangan yang kaya akan gizi seperti sayur dan buah. Selain itu, dari segi ekonomi, jika urban farming ini dimanfaatkan dengan baik, bahan makanan yang didapat dari tumbuhan yang kita tanam sendiri ini dapat mengurangi pengeluaran keluarga untuk membeli bahan makanan. Selain itu juga, jika dimanfaatkan dengan lebih baik lagi, hasil dari urban farming ini bisa dilakukan untuk berwirausaha. Poin yang ketiga, dari segi lingkungan, ini maksudnya adalah lahan yang tadi tidak produktif dimanfaatkan untuk menanam pohon. Maksudnya menanam tumbuhan sayur dan buah yang dibutuhkan, karena menanam ini merupakan hal yang baik untuk lingkungan. Sekian lesson learn dari praktik urban farming. Selanjutnya bisa lanjut ke teman saya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok C, di mana pengembangan urban farming di Indonesia menunjukkan angka yang cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh teman saya tadi yang memberikan banyak sekali contoh yang sudah dipraktikkan di Indonesia dan di beberapa daerah khususnya. Nah, untuk itu masyarakat mulai sadar akan pentingnya menjaga ketahanan pangan dan memanfaatkan lahan yang sempit sebaik mungkin. Nah, ini juga terjadi di perkotaan juga yang sekarang menerapkan sistem urban farming ini. Karena selain untuk mendukung ketahanan pangan di perkotaan, urban farming juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pengolahannya. Selain itu, urban farming sebagai solusi untuk memecahkan permasalahan di tingkat kerawanan ketahanan pangan masyarakat kota. Nah, hal ini potensi yang kami paparkan di sini saya mengambil dari pelatihan urban farming di Corner Urban Farming yang berada di samping SMA Negeri 1 Semarang. Bisa dilihat untuk potensi sendiri yang ada di sini yaitu membangun pasar dengan membuat jejaring agar produk yang dihasilkan bisa dipasarkan. Jadi para urban farming ini yang telah dilakukan itu mendapatkan potensi yang sangat besar untuk pertama yaitu memanfaatkan lahan yang sempit, dan kedua yaitu nanti hasilnya bisa dipasarkan dan dibantu oleh pelatih. Mungkin itu yang disampaikan di potensi replika di Indonesia, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyampaikan. Sekarang untuk sesi tanya jawab, saya persilakan untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok kami 1C. Waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya izin bertanya. Oke. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia dari kelompok G. Izin bertanya kepada kelompok penyaji.
yang saya garis bawahi di sini adalah tantangan. Beberapa tantangan sudah disebutkan tadi. Yang pertama adalah tantangan keterbatasan waktu. Jadi selain itu tantangan kompetisi, dan ada lagi tantangan yang ingin saya tambahkan terkait dengan gangguan. Jadi misalnya gangguan bau, suara yang mengganggu suara atau estetika saat kita menanam urban farming itu kan bisa berdampak pada lingkungan juga kan, termasuk tetangga misalnya yang nggak suka bau saat kita menanam, misalnya menggunakan pupuk gitu. Terus tantangan lainnya adalah terkait dengan kesehatan. Biasanya ketika kita menanam gitu kan gampang sekali untuk terkena kontaminasi zat-zat partikel tantangan-tantangan terkait dengan tadi kontaminasi dengan organisme, patogen-patogen, sehingga mudah juga menularkan penyakit. Nah, dari 4 tantangan yang saya sebutkan tadi, terkait dengan keterbatasan waktu, karena mengingat semua orang juga punya aktivitas tertentu, kemudian kompetisi, dan gangguan tadi, serta risiko kesehatan. Nah, apa yang bisa teman-teman sarankan sehingga urban farming yang saya sebut, yang akan dilaksanakan itu berjalan dengan baik? Jadi, meminimalisir kegagalan saat kita melakukan praktik urban farming. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya persilakan untuk teman-teman yang ingin menjawab. Terima kasih. Kalau belum menemukan jawabannya, teman-teman yang lain ada yang masih mau bertanya, silakan. 10 menit ya untuk tanya jawab. Dari teman lain ada yang mau ditanyakan? Baik Bu, saya mencoba menjawab terkait tadi tantangan yang disampaikan. Memang bisa dibilang itu merupakan tantangan yang cukup challenging ya istilahnya. Jadi alangkah lebih baiknya dengan tantangan tersebut kita bisa menggandeng instansi-instansi terkait, misalnya tadi di Dinas Pertanian, kemudian juga kita bisa menggandeng stakeholder, misalnya seperti contohnya PT Ewandi atau yang kerjasama juga dengan kegiatan kita ini. Jadi dengan kita bekerjasama dengan stakeholder, misalnya tadi yang pemerintah khususnya, tantangan misalnya yang ada dengan warga-warga itu yang mungkin tidak kurang paham atau masih tidak suka, itu bisa dibantu oleh pemerintah begitu, karena kan bisa pemerintah itu yang bisa membantu dan juga mempunyai hak begitu dalam melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan begitu. Dan juga dengan adanya stakeholder lainnya tadi yang pihak swasta, itu bisa membantu juga dalam memberikan pengertian dan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tantangan tersebut bisa terjawab, dan istilahnya di dalam lingkungan masyarakat itu sama-sama mengerti tentang pentingnya dari urban farming begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh kelompok penyaji. Menurut saya jawabannya sudah cukup. Baik, terima kasih Fitri untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman lagi ada yang ingin bertanya, saya persilakan.
Kan teman-teman kalau masih ada yang mau bertanya. Sudah cukup? Satu pertanyaan lagi deh. Sampai saya tunggu sampai 8.30. Karena masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke kelompok berikutnya. Siapa yang mau kelompok berikutnya? Kelompok B, Kak. Kak Novi. 1A, Kak. Tunggu sebentar. Kenapa Nabila? Iya, nggak, tadi saya mau izin untuk presentasi. Tapi boleh bebas kalau mau yang lain dulu juga. Nah, tadi siapa? Joelin, kelompok apa? B. Iya, Kak. Balkis? Kelompok A, Kak. Oh, berarti Nabila sama Balkis sama kelompoknya? Saya kelompok D. Oh, berarti setelah ini kelompok B, kemudian kelompok A, dan kelompok D ya? Baik, terima kasih, Kak. Sama, silakan. Boleh bebas mau siapa dulu? Gimana, Kak Nabila? Mau duluan atau gimana? Atau Bebas, Joelin dari kelompok A gimana? dari oh iya, kelompok A atau kelompok D dulu yang mau? Kami juga bebas kok dari kelompok B. Atau tadi Dari karena kelompok Joelin B bisa sudah nggak? duluan? Kenapa Oh Fitria? iya. Kalau kelompok G? Nanti kalau masih ada waktu kita coba lanjut ya. Mungkin Oke. kalau saya mau kelompok B dulu, kemudian A, setelah itu baru D ya. Baik, Kak. Silakan. Saya ingin share Menit screen. ya. Apakah sudah terlihat? Masih. Apakah layar saya sudah terlihat, kakak-kakak dan teman-teman? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Selamat pagi kepada Ibu Asi, Kak Novi, dan teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok B kelas 1 Urban Farming akan menyajikan studi kasus kami mengenai pemenuhan gizi keluarga melalui praktik urban farming pada kantor distrik Laksi, Bangkok. Anggota dapat dilihat di layar. Selanjutnya, saya persilakan kepada rekan saya. Baik, izin melanjutkan dari Jolin. Sebelumnya saya ingin menyinggung sedikit dulu tentang apa itu pengertian dari urban farming. Urban farming sendiri dikenal juga dengan sebutan pertanian perkotaan, merupakan pemanfaatan ruang terbuka menjadi lahan hijau untuk menghasilkan produk pertanian. Terobosan ini sendiri dilatar belakangi karena banyaknya perkotaan di dunia yang menghadapi masalah urban heat island atau UHI dan kurangnya ruang hijau. Bisa di next dulu. Nah, untuk contoh praktik urban farming sendiri sudah diterapkan di berbagai belahan dunia. Yang awalnya dimulai di Amerika Serikat. Dan salah satu contohnya kami mengambil dari urban farming aerofarm di kawasan kota New Jersey, Amerika Serikat. Urban farming ini sendiri mampu menghasilkan panen sayur sekitar 140 kg per tahun per meter persegi dengan menggunakan teknik aeroponik indoor vertikal. Selanjutnya mengambil negara bagian Asia seperti Cina, Jepang, Singapura, dan Thailand juga sudah menerapkan praktik urban farming dengan menggunakan salah satu teknik green roof urban farming dan vertical farming.
Nah, kelompok kami mengambil contoh lagi di urban farming di kantor distrik Laksi, Thailand. Pada kantor distrik Laksi, Thailand, teknik urban farming yang digunakan yaitu rooftop farming. Teknik ini sendiri menggunakan sebagian atau seluruh permukaan atap suatu bangunan yang ditutupi oleh vegetasi dan media tumbuh yang ditanam di seluruh lapisan atau membran yang tahan air. Selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah pemanfaatan urban farming untuk pemenuhan gizi. Jadi mungkin dimulai dari latar belakangnya kantor distrik Laksi tadi, itu dimulai oleh beberapa staf kebersihan dan pertamanan kantor distrik Laksi, dan dimulai pada lahan kosong yang berada di belakang kantor. Kemudian mereka melakukan penanaman beberapa sayuran di situ yang tujuan awalnya itu untuk konsumsi pribadi. Namun setelah mereka akan panen, pemilik dari lahan tersebut meminta bayaran terhadap kepada mereka sehingga mereka tidak bisa membayarnya dan harus pindah ke atap kantor lantai 10 dari kantor itu. Kemudian dari atap kantor ini mereka mengembangkan sayur-sayuran mereka menjadi tidak hanya sayuran-sayuran saja, tetapi ada juga buah-buahan. Seperti ini, jenis varietas yang mereka kembangkan ada eggplant, ada round zucchini, ada purple yard long beans, ada juga bitter gourd, ada ruby, wax gourd, ada anggur, ada custard apple, ada buah naga, ada juga pumpkin dan watercress red, dan juga ada pepaya. Nah, setelah dikembangkan di berbentuk rooftop di atas atap kantor ini, mereka juga melakukan edukasi dengan menerima berbagai visitor dari komunitas sekitar Laksi untuk bisa belajar mengenai praktek urban farming tersebut. Sehingga dengan adanya edukasi tersebut, lahannya itu berkembang bukan hanya di atas gedung, melainkan juga di tanah biasa. Dan itu telah berkembang menjadi 9 area lahan tanah. Salah satu contohnya di sini ada di Buangtong New Wet Village. Kemudian pertanian yang di lahan ini juga berkembang menjadi ada yang bisa menumbuhkan beras dan juga membuat ternak ikan dan juga ternak ayam. Nah, bagaimana dengan pemenuhan gizi keluarga melalui praktek urban farming tadi? Jadi pemenuhan gizi keluarga ini berfokus pada konsumsi pangan yang bisa didapatkan dari urban farming tersebut. Dari segi jumlah, pangan yang dihasilkan dari urban farming itu bisa dibilang cukup karena jumlahnya terus berkembang. Seperti yang kita lihat tadi, varietasnya terus berkembang dan juga bisa menginspirasi komunitas lain untuk melakukan hal serupa, dan juga bisa mengedukasi masyarakat lain sehingga jumlahnya itu akan bertambah banyak dan bisa memenuhi gizi keluarga. Kemudian konsumsi pangannya itu juga bermutu. Kenapa bermutu? Karena hasil panen yang didapatkan warga itu bisa segar, dan juga dalam pengerjaannya pertanian ini menggunakan kompos organik yang berasal dari sampah rumah tangga. Kemudian pangannya juga bisa kita lihat beragam jenis seperti yang tadi sudah kita lihat, ada sayuran, ada buah-buahan, ada juga beras, ikan dan ayam, di mana sayuran dan buah kita tahu bisa memenuhi berbagai vitamin dan mineral, beras sebagai sumber karbohidrat, dan ikan dan ayam sebagai sumber proteinnya. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai tantangan yang dihadapi selama praktik urban farming tersebut. Jadi kita membagi dua tantangannya, yaitu tantangan dalam pelaksanaan urban farming secara general di Bangkok, yang melatar belakangi juga dilaksanakannya rooftop farming pada kantor distrik Laksi di Bangkok. Beberapa tantangan pelaksanaan urban farming di Bangkok terhambat oleh faktor yang melahirkan masalah-masalah lainnya. Yang pertama yaitu adanya pembangunan kota padat yang berkelanjutan, yang mengakibatkan minimnya ketersediaan lahan untuk melakukan urban farming atau pertanian kota.
Hal ini menyebabkan masalah yang berhubungan dengan ketahanan pangan, namun masalah ketahanan pangan tersebut bukan kuantitas pangan yang tersedia, namun melainkan kualitas pangan, di mana kualitas pangan diprediksi tidak terlalu berkualitas, lalu hilangnya keanekaragaman hayati, hilangnya budaya, dan beberapa dampak sosial. Selanjutnya. Hal tersebut melatar belakangi dibuatnya rooftop farming pada kantor distrik Laksi di Bangkok. Namun pelaksanaan urban farming di kantor distrik Laksi Bangkok juga tidak terhindar dari beberapa tantangan. Yang pertama yaitu kesulitan biaya. Kesulitan biaya ini terjadi karena biaya sewa lahan pembibitan yang tidak dapat dipenuhi, sehingga awalnya lahan yang luas di bagian bawah harus dipindahkan ke atas karena tidak dapat membayar sewa. Lalu setelah pembibitan dipindahkan ke bagian atap, tantangan yang ditemukan yaitu keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan terhadap tempat yang baru karena lahan yang baru itu tidak sebesar lahan yang sebelumnya, sehingga diharuskan adanya pemindahan barang-barang sehingga atap menjadi kosong melompong dan akhirnya langsung bisa digunakan untuk praktik urban farming. Selanjutnya, minimnya variasi sayuran. Walaupun secara umum kita bisa melihat bahwa variasi sayuran, buah, dan hasil pertanian lainnya sudah mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Namun pengelola rooftop farming ini masih merasa bahwa variasi sayuran dan jumlah sayuran yang dipanen masih belum bisa mencukupi kebutuhan masyarakat di masyarakat Laksi Bangkok, sehingga hal ini menjadi tantangan bagi pengelola untuk terus mengembangkan produksi dari rooftop farming tersebut. Selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu Hakim. Mungkin kalau misalkan Hakim terganggu atau sinyalnya ya teman-teman, mungkin akan aku backup sebentar. Sudah hadir ya? Baik. Silakan Hakim. Yang keempat ada lesson learn. Jadi di sini di distrik Laksi ini dijelaskan bahwa distrik ini merupakan suatu daerah di Bangkok yang menerapkan urban farming atau pertanian perkotaan. Sifat dari urban farming sendiri ini sangatlah fleksibel dan mudah untuk diaplikasikannya karena lahan yang dibutuhkan pun hanya lahan sekitar rumah kita ataupun di sekitar lingkungan kita yang terbatas itu tadi. Lalu pertanian ini dapat disesuaikan dengan suhu, iklim, dan kondisi lingkungan sekitar, terutama di perkotaan dengan suhu yang panas dan lahan yang terbatas. Dan itu tadi pertanian perkotaan dapat diterapkan di lahan yang minim seperti rooftop, tepi jalan, maupun ditanam secara vertikal atau menempel pada dinding bangunan. Ya. Lalu terdapat juga hal yang dapat dijadikan acuan dalam sebelum membuat urban farming. Yang pertama itu memperhatikan kondisi cuaca dan lingkungan sekitarnya. Seperti tanaman yang cocok di daerah panas, misalnya cabai, dan buah yang mudah dikembangkan di daerah panas adalah buah mangga. Lalu yang kedua, melakukan proses perawatan secara berkala dan rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman agar tetap terawat dan tidak kekeringan. Lalu yang ketiga, perlunya menanam bibit dan pupuk yang unggul serta berkualitas agar nantinya tanaman tersebut dapat terjaga kesehatannya dan kualitasnya.
Baik, selanjutnya akan dijelaskan mengenai potensi replikasi di Indonesia. Sebelumnya saya minta maaf karena satu rekan kami, yaitu Kak Sodicin, tidak bisa hadir karena ada bentrok jadwal dengan acara lainnya. Jadi konsep urban farming rooftop yang telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat Klaksi, kami nilai dapat dikembangkan di Indonesia, khususnya kota besar seperti Jakarta. Hal ini kita pertimbangkan karena melihat kondisi di Jakarta dan di kota Bangkok itu cukup mirip, yaitu meliputi suhu dan iklimnya yang sama, kondisi kotanya yang sama-sama padat, kebijakan yang mendukung di Jakarta, dan minat masyarakat yang mulai tumbuh, apalagi di masa pandemi seperti ini. Namun ada beberapa faktor yang perlu disesuaikan jika replikasi urban farming rooftop ini ingin dipraktikkan di Jakarta, yaitu harus menyesuaikan jenis benih yang ditanam, yaitu mengutamakan komoditi lokal Indonesia, lalu harus menyesuaikan juga wadah tanamnya dan memperhatikan perbedaan kelembapan udara, di mana Bangkok dinilai lebih lembab daripada Jakarta. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Kumala Bening. Saya dari kelompok D. Saya izin bertanya. Sebelum bertanya, izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi saya terhadap kelompok B atas paparannya yang sudah sangat baik. Saya ingin bertanya terkait dengan tantangan. Dipaparkan tadi bahwa salah satu tantangan dari pelaksanaan urban farming di daerah tersebut adalah variasinya yang masih terbatas. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira apa ya penyebab dari variasi yang terbatas itu? Apakah karena suhunya atau bagaimana? Terima kasih kelompok B. Baik, terima kasih Kak Nabila atas pertanyaannya yang sangat baik. Mungkin aku ingin menjawab, namun apabila teman-teman ada yang ingin menambahkan, bisa ya langsung menambahkan. Jadi sebenarnya untuk variasi tanaman tadi sudah dijelaskan juga oleh Joel, banyak variatif tanaman yang sudah ada di rooftop farming tersebut. Namun bagi pengelola sendiri, pengelola memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Laksi Bangkok, dan ketersediaan lahan itu tidak sebanding dengan jumlah panen yang diharapkan oleh pengelola. Oleh karena itu, dianggap jumlah varian dan jumlah produksi panen masih belum bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat Laksi di sana. Oleh karena itu, aku menyebutkan hal tersebut sebagai tantangan, karena bagi pengelola sendiri, mereka terus mengembangkan lahan dan mungkin memperbesar lahan urban farming tersebut ke berbagai tempat agar sayuran yang diproduksi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Laksi. Begitu, mungkin apakah sudah menjawab, Kak Nabila? Baik, sudah sangat menjawab, Anggani. Terima kasih banyak. Iya, Kak. Mungkin teman-teman lain ada yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Sebelumnya terima kasih untuk kelompok presentan karena telah mempresentasikan dengan baik. Perkenalkan, nama saya Gia Cinta Arcangela dari kelompok G. Saya izin bertanya karena tadi sempat disebutkan namun kurang diperjelas. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan urban heat island dan apa solusi lain yang dapat diberikan untuk mengatasi hal tersebut selain melakukan urban farming. Terima kasih. Terima kasih Kak Gia atas pertanyaannya. Mungkin kami minta waktu sejenak untuk mencari jawaban. Juga apabila ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya, dipersilahkan.
Baik Kak, untuk pertanyaannya terima kasih banyak. Rekan kami, Kak Hakim mungkin ingin menjawab mengenai pengertian urban health island, nanti akan dibantu oleh teman-teman lain. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan urban health island, lalu apa saja contohnya. Jadi untuk urban health island itu adalah sebuah wilayah atau pulau di sebuah wilayah metropolitan yang lebih hangat dibanding dengan wilayah di sekitarnya. Jadi dapat dikatakan wilayah ini tuh apa ya? Kayak wilayah yang lebih panas gitu daripada wilayah di sekitarnya gitu. Nah, untuk contoh-contohnya sendiri mungkin seperti Kota Jakarta ataupun Jabodetabek. Karena kan biar gimana pun juga mereka masih apa ya, masih satu kesatuan gitu sih. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa membantu. Baik. Oh ya, silakan Kak Bakti. Oh iya, tadi kan solusi selain green roof farming tadi ya, buat mengatasi urban heat island. Kan di sini urban heat island sendiri berkaitan dengan suhu dan iklim. Nah, untuk solusinya sendiri yaitu sebelum melakukan kegiatan pembangunan, lakukan pengajian iklim dulu. Terus menggunakan memperbanyak kawasan yang telap air, menghemat listrik, dan membuka ruang terbuka hijau dan pengaturan yang baik bagi laluan angin, sehingga perlakuan atmosfernya jadi tidak membawa panas gitu. Dan juga pengembangan teknologi hijau tadi yang roof garden yang paling efisien katanya gitu. Kak Jolin, apa ada tambahan? Baik, terima kasih Kak Bakti. Sebenarnya sudah lengkap ya, tapi saya mungkin nambahin sedikit saja. Jenis lain yang bisa kita lakukan untuk mengurangi urban heat island itu menurut UNEP itu bisa penggunaan green roof, penggunaan cool roof, penanaman tumbuhan dan vegetasi pada lahan yang disediakan, dan juga metode cool pavement. Mungkin sekian jawaban dari kami. Kepada Kak Gia Cinta, apakah menjawab? Baik, sudah menjawab dengan sangat baik. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kak. Masih ada yang mau bertanya? Udah lewat sih. Waktunya udah lewat 10 menit. Jadi kita lanjut ke kelompok selanjutnya ya. Silakan. Kak Novi, kami dari kelompok D tadi sudah bertukar dengan kelompok A. Kami izin share screen ya, Kak. Oke, silahkan, Nabila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Novi dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok kecil D akan memaparkan hasil diskusi kami terkait studi kasus urban farming. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kami terdiri dari Erik, Farah, saya sendiri Nabila, Nidia, dan juga Zahratul Isnani. Next. Selanjutnya, outline dari presentasi kami adalah yang pertama, contoh praktik urban farming, yang kedua, pemanfaatan urban farming untuk pemenuhan gizi keluarga, yang ketiga, tantangan dalam pelaksanaan urban farming, keempat, lessons learned, dan yang kelima adalah potensi replikasi di Indonesia. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang praktik urban farming di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Urban farming di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya diadakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di kalangan keluarga miskin di Kota Surabaya dan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka di bidang pangan. Urban farming diadakan di wilayah-wilayah dalam Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, seperti di Kelurahan Wonokusomo dan Kelurahan Pegirian. Tanaman yang cocok ditanam di Kelurahan Wonokusomo adalah tanaman dengan pengembangan
urban farming teknik vertikultur atau rooftop garden, yaitu jenis tanaman dengan tumbuh tegak tanaman yang ringan seperti bayam, kangkung, kucai, sawi, dan sayuran daun lainnya, dan juga tanaman herbal seperti daun mint, ketumbar, dan kemangi. Kemudian tanaman yang ditanam di Kelurahan Pegirian adalah tanaman yang cocok dengan pengembangan urban farming teknik konvensional atau hidroponik, yaitu jenis tanaman dengan tumbuh tegak tanaman yang berat seperti cabai, pare, tomat, terong, dan lain-lain. Dikarenakan lahan yang lebih luas dan ada beberapa tanah yang kosong di Kelurahan Pegirian, dapat juga ditanam berbagai jenis tanaman herbal dan tanaman hias. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan urban farming untuk pemenuhan gizi keluarga. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat dahulu pentingnya pangan. Jadi makanan itu adalah hal yang harus dipenuhi karena makanan mengandung zat gizi yang digunakan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, namun saat ini pertumbuhan populasi tidak sebanding dengan peningkatan lahan pertanian sehingga stok makanan yang ada bisa saja tidak mencukupi. Nah, sementara apabila makanan tidak mencukupi, food insecurity ini akan berhubungan dengan kekurangan gizi, di mana rumah tangga dengan ketahanan pangan yang rendah akan memiliki kecenderungan untuk mengkonsumsi pangan dengan kualitas, variasi, serta keinginan untuk makan yang rendah, sehingga dapat menyebabkan gizi kurang. Nah, kekurangan gizi dalam jangka panjang itu dapat memicu berbagai penyakit tidak menular, dan menurut WHO, penyakit tidak menular atau PTM itu menjadi penyebab dari 71% total kematian di Indonesia. Nah, selain PTM, rendahnya ketahanan pangan di Indonesia itu akan menyebabkan tingginya angka populasi stunting atau gagal tumbuh, yang kemudian akan berakibat pada kualitas SDM yang rendah. Next. Nah, untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, dilakukan praktik urban farming. Jadi bagi penduduk kota, praktik urban farming ini dinilai dapat membantu mereka untuk mempersiapkan masa depan dengan kedaulatan pangan secara mandiri dan di saat yang sama meningkatkan konsumsi sayuran. Selain itu, praktik urban farming juga dapat membentuk pola makan yang lebih bervariasi dan berkualitas. Kebutuhan manusia akan vitamin, mineral, serta serat lebih dapat terpenuhi dari sayur dan buah hasil panen. Nah, dengan menanam buah dan sayur di lingkungan rumah, tentu akan meningkatkan akses keluarga terhadap keragaman makanan, sehingga dapat meningkatkan status gizi anggota keluarga. Nah, terdapat suatu penelitian di Kampala yang hasilnya itu menyebutkan bahwa praktik urban farming secara signifikan itu dapat berhubungan dengan status gizi yang lebih tinggi pada anak-anak, terutama dilihat dari aspek TB/U, serta dapat menurunkan proporsi anak kekurangan gizi tingkat sedang hingga berat dalam rumah tangga. Nah, studi kasus yang dilakukan di Fort Collins, Colorado, dan Amerika Serikat juga membuktikan bahwa praktik urban farming dengan skala home gardening mampu menyediakan asupan gizi sebanyak 9,2% protein, 23% vitamin K, dan juga 20% vitamin C, dan juga terdapat sejumlah kecil nutrisi dan vitamin lainnya. Nah, dalam situasi krisis seperti pandemi saat ini, urban farming itu juga dikembangkan sebagai suatu bentuk jaminan sosial lokal. Model-model pengembangan hidroponik dan aquaponik yang bahkan tidak membutuhkan tanah sebagai media tanam bisa dilakukan dengan menanam berbagai macam tanaman yang bisa menjadi sumber-sumber ketahanan pangan bagi keluarga. Next. Apakah suara saya terdengar? Maaf sebelumnya. Saya akan melanjutkan untuk tantangan dalam pelaksanaan urban farming sendiri yang ada berada di Kelurahan Wonokusumo dan Kelurahan Pegirian adalah tantangan utamanya yaitu ketersediaan lahan. Setelah kita teliti, Kelurahan Wonokusumo ini memiliki lahan terlantar. Tidak memiliki lahan terlantar, dan yang kedua hanya lahan privat milik pribadi dengan KDB rata-rata 80%. Sehingga karena itu dia menggunakan teknik vertikultur. Dan untuk kedua yaitu Kelurahan Pegirian, yang pertama memiliki beberapa titik lahan terlantar, yang pertama memiliki beberapa titik lahan terlantar, yang kedua terdapat lahan privat pribadi dengan KDB 60% dan 80-100%. Sehingga di Kelurahan Pegirian ini menggunakan teknik vertikultur dan hidroponik atau konvensional. Karena
beberapa lahan terlantar ini bisa digunakan dengan teknik hidroponik atau konvensional. Next, selanjutnya. Terima kasih. Lalu selanjutnya yaitu lesson learn kegiatan. Menurut pengertian yang saya dapatkan dari berbagai sumber, lesson learn kegiatan ini dia harus terfokus pada kegiatan yang ada. Jadi di sini adalah urban farming di kota Surabaya ini. Yang pertama yaitu pentingnya partisipasi masyarakat. Kenapa penting? Karena di sini dikatakan bahwa partisipasi masyarakat itu memegang peranan yang paling utama. Tanpa adanya masyarakat, maka kegiatan ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar dari awal dan sampai akhir. Terus yang kedua yaitu pentingnya deliniasi wilayah. Sebetulnya pengertian dari deliniasi wilayah itu adalah penarikan garis batas suatu wilayah. Nah, kenapa di sini penting? Karena akan mendapatkan karakteristik tertentu dari masing-masing wilayah. Nantinya akan ada apa sih yang cocok untuk wilayah ini atau varietas yang diperlukan atau semacamnya. Selanjutnya yaitu adanya pembagian atau varietas tertentu yang harus dilakukan untuk KDB. KDB itu koefisien dasar bangunan, yang arti sederhananya adalah berapa persen jumlah tanah yang tersisa di daerah tersebut. Semakin tinggi KDB-nya, maka semakin rendah tanah yang masih tersisa dan tidak terbeton. Di sini untuk KDB yang 80% sampai dengan 100% dianjurkan untuk melakukan rooftop garden dengan berbagai tanaman yang akarnya akar rendah gitu. Kemudian untuk yang KDB-nya 60% sampai dengan 80% itu dianjurkan untuk dengan teknik hidroponik. Seperti itu. Next. Baik, selanjutnya ada potensi replikasi di Indonesia. Potensi replikasi di Indonesia ini dilihat dari studi kasus yang telah kami diskusikan sebelumnya, telah dibuktikan bahwa teknik hidroponik dan vertikultur dapat diterapkan di Indonesia. Hidroponik yang semula diterapkan di Amerika, kini sejak tahun 1980, di Indonesia sudah mulai mengembangkan teknik tersebut untuk dapat diterapkan. Hidroponik ini dapat diterapkan di berbagai daerah, termasuk kota-kota besar, seperti di Surabaya, Bandung, Jakarta. Teknik tersebut dapat berhasil dilakukan dengan syarat daerah tersebut memiliki ketersediaan air yang cukup. Berdasarkan adanya gerakan Indonesia Berkebun yang digagas oleh Ridwan Kamil, kota-kota besar seperti Jakarta memiliki program Jakarta Berkebun, yaitu dengan teknik rooftop garden dan vertikultur. Jenis tanamannya tanaman pangan atau sayur-sayuran, tanaman herbal, rempah-rempah, obat, dan jenis tanaman hias. Kemudian di Bandung telah menerapkan hidroponik, rooftop garden, aquaponik, dan teknik taman vertikal. Jenis tanaman yang ditanam kubis, lobak, dan berbagai macam varietas tanaman hias lainnya. Kemudian di Surabaya ada program Green and Clean. Teknik yang diterapkan itu vertikultur dan hidroponik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, jenis tanaman yang ditanam, tanaman pangan atau sayur-sayuran, kemudian hortikultura atau tanaman hias. Selanjutnya, secara umum bahwa tujuan dari urban farming adalah untuk membudidayakan tanaman pada lahan yang terbatas dan terlantar secara maksimal. Praktik urban farming ini berperan dalam pemenuhan gizi keluarga karena dengan menerapkan urban farming, masyarakat dapat mempersiapkan masa depan berkedaulatan pangan, meningkatkan konsumsi buah dan sayur, serta membentuk pola makan yang bervariasi dan berkualitas. Praktik urban farming di Kecamatan Semampir, Kota Surabaya diadakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan di bidang pangan. Tantangannya dalam pelaksanaan itu terletak pada ketersediaan lahan itu sendiri,
Dan lesson learned atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kegiatan ini adalah pentingnya partisipasi masyarakat dan deliniasi wilayah. Sekian dari kelompok kami, ini merupakan daftar bacaan yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Untuk kelompok lain, apabila ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Alif Zikri. Mungkin bisa saya bantu bacakan karena Alif tidak bisa on mic. Alif dari kelompok G izin bertanya terkait rooftop gardening. Sebagaimana yang kita tahu bahwa teknik pertanian ini biasanya dilakukan di kota-kota besar, di mana tingkat populasinya lebih tinggi ketimbang di daerah. Nah, apakah ada dampak dari polusi yang ada di perkotaan terhadap proses pertanian rooftop gardening tersebut? Baik, terima kasih Alif atas pertanyaannya. Kami izin untuk berdiskusi terlebih dahulu. Sambil menunggu diskusi, mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Halo Kak, izin bertanya boleh nggak Kak? Iya, silahkan Diva. Kak, jadi mau nanya, kan tadi kan disebutin kalau urban farming itu ada banyak juga kan, kayak vertikultur juga ada hidroponik gitu kan. Nah, saya pengen nanya, apakah teknik-teknik tersebut itu dapat mengembangbiakan berbagai jenis sayuran atau hanya komoditas tertentu saja? Dan apakah itu bergantung pada daerahnya masing-masing? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Diva.
Izin jawab pertanyaan Diva ya, sambil menunggu yang jawaban pertama tadi. Tadi kan pertanyaannya itu ada 2 teknik secara umum, itu bisa digunain untuk semuanya atau tidak. Nah, jadi berdasarkan pengamatan yang kami lakukan, itu nggak bisa keduanya, jadi harus dipilih. Seperti yang sudah kelompok kami jelaskan di awal, bahwasanya kalau misalnya teknik vertikultur atau rooftop garden itu bisa digunakan untuk di daerah bangunan yang koefisien dasar bangunannya itu 80 sampai dengan 100%. Kenapa? Karena di sini kan lahannya sudah sempit. Jadi untuk yang rooftop garden itu bisa dilakukan di atas bangunan atau enggak dilakukan di pot-pot kecil atau yang digantung-gantung di setiap rumah gitu. Nah, untuk tanamannya sendiri dia bisa menggunakan tanaman dengan tumbuh tegak tanaman yang ringan seperti bayam, kangkung, kucai, sawi, dan sayuran lainnya. Terus kalau misalnya tanaman herbal itu daun mint, ketumbar, sama kemangi. Jadi dia tanaman-tanaman yang relatif lebih ringan dan akarnya lebih pendek gitu. Nah, sedangkan untuk yang teknik konvensional atau hidroponik, ini kan secara kasat mata dia butuh tempat yang luas ya, terus alat-alatnya juga agak lebih berat dibandingkan dengan yang teknik hortikultur tadi. Nah, kalau misalnya di sini, dia bisa digunain untuk di daerah dengan koefisien dasar bangunannya itu 60% sampai dengan 80%, yang mana lahannya itu masih banyak gitu, tanahnya tuh masih lumayan banyak dibandingkan dengan yang tadi di KDB 80 sampai dengan 100%. Untuk yang di KDB 60 sampai dengan 80% ini, dia bisa menggunakan tanaman dengan tumbuh tegak yang berat. Misalnya itu kayak ada cabai, pare, tomat, terong, seperti itu gitu. Apakah menjawab? Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Berarti untuk iklim itu sendiri dari tiap daerah itu tidak terlalu berpengaruh ya terhadap hidroponik ataupun vertikultur tersebut? Sejauh ini iya, tidak terlalu berpengaruh. Sejauh itu tanamannya masih tanaman yang tanaman tropis. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, untuk Nilasari mungkin dipersilahkan bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mau mengapresiasi dulu dari kelompok D sudah sangat bagus dan sangat menambah wawasan. Kemudian saya ingin bertanya mengenai upaya replikasi di Indonesia, yaitu bagaimana pendapat kelompok Anda mengenai ketepatan program yang ada di Indonesia yang sudah dijalankan. Nah, seperti kita ketahui bahwa tingkat konsumsi, persentase konsumsi sayur dan buah di Indonesia itu kan sangat minim. Nah, apakah urban farming ini bisa membantu untuk meningkatkan tingkat konsumsi sayur dan buah dengan program yang tadi sudah dijelaskan oleh kelompok Anda? Mungkin sekian, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Nilasari atas pertanyaannya. Selanjutnya saya izin untuk mencoba menjawab pertanyaan dari Alif tadi terkait dampak negatif dari urban farming, khususnya rooftop gardening. Nah, dari sumber yang saya dapat, jadi beberapa efek negatif dari urban farming adalah potensi penyebaran penyakit atau transmisi penyakit apabila tanamannya itu tidak diolah dengan benar seperti itu. Lalu dampak negatif selanjutnya adalah paparan dari pestisida dan herbisida yang dapat mengkontaminasi lingkungan sekitar, terutama tanah di sekitarnya. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin menambahkan, boleh. Izin menambahkan jawabannya Kak Bening ya. Jadi kalau secara kasat mata dari si polusi udara ini, biasanya dia akan terlihat lebih berdebu gitu. Dan menyambung ke jawaban Kak Bening tadi, itu kalau misalnya nggak dimasak dengan
baik dan sempurna, nanti akan bermasalah terhadap kesehatan kita, seperti itu. Terus kasat mata yang lainnya, kalau misalnya kita tidak menggunakan pupuk pestisida atau semacamnya, biasanya si daun-daun tersebut jadi rentan terhadap ulat dan biasanya tidak seindah dan semenarik itu gitu tampilannya, karena polusi itu tadi. Iya, terima kasih Erik atas tambahannya. Apakah sudah menjawab, Alif? Ya, terima kasih kembali, Alif. Selanjutnya dari anggota kelompok D, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Nilasari? Ingin menjawab ya, tadi kan katanya replikasi di Indonesia sudah mampu mengurangi apa tadi yang itulah. Menurut saya sudah berhasil sih, karena beberapa di daerah Indonesia ini telah menerapkan program-program yang beberapa program-program yang sangat menunjang untuk menghasilkan sebentar. Ya tadi kan, mohon maaf sebelumnya, tadi kan katanya replikasi ini sudah mampu mengurangi masalah konsumsi sayur rendah itu. Menurut saya sudah mampu mengatasi ini karena banyaknya yang mengaplikasikan urban farming di berbagai kota ini, itu peningkatan sayurannya, peningkatan penanaman sayuran ini lebih meningkat, sehingga nantinya masyarakat ini ada saja yang membuat inovasi pangan dari berbagai jenis sayuran, sehingga konsumsi pangan di Indonesia ini lebih meningkat dari sebelumnya. Misalnya membuat inovasi seperti salad, di mana salad sayur seperti itu. Izin menambahkan ya untuk jawaban yang tadi ya. Sebetulnya dari kelompok kami sendiri belum mendapatkan data yang secara eksplisit menunjukkan perubahan dari yang
tadinya tidak minat ke sayuran, terus minat menjadi ke sayuran dan makan buahnya meningkat. Kami belum mendapatkan data yang secara eksplisit menyebutkan hal tersebut, namun dari jurnal yang kami baca, dari studi kasus di Kota Surabaya ini, dia telah berhasil membantu masyarakat tersebut untuk meningkatkan minat terhadap konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahannya. Seperti itu, meskipun sedikit gitu. Tapi tidak, sekali lagi belum ada data yang benar-benar eksplisit yang bisa kami sampaikan. Seperti itu. Cuma membantu, sedikit membantu. Baik, terima kasih atas jawabannya Nidia dan Erik. Untuk Nilasari, apakah jawabannya sudah cukup menjawab? Ya, baik. Terima kasih kembali Nilasari. Karena sesi tanya jawabnya sudah berakhir, begitu juga berakhir sesi presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. D ya. Bahkan untuk kelompok 1A, boleh dilanjutkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Novita dan teman-teman semuanya. Saya Ananda Triade Fitri dari kelompok 1A. Berikut adalah presentasi kelompok kami, yaitu pemenuhan gizi dengan urban farming, studi kasus di Tokyo, Jepang. Kelompok kami ada Abdillah, saya sendiri, Balkis, Desi, dan Dian. Next. Berikut adalah kerangka presentasi kami. Yang pertama ada praktik baik urban farming di Tokyo, Jepang. Yang kedua ada bentuk pemanfaatan urban farming untuk pemenuhan gizi keluarga. Yang ketiga ada tantangan dalam pelaksanaan urban farming. Yang keempat ada pelajaran yang dapat diambil dari praktik baik yang ada. Yang kelima ada potensi replikasi di Indonesia. Dan terakhir ada daftar pustaka. Next. Praktik baik urban farming di Tokyo, Jepang. Kebutuhan lahan perkotaan yang semakin meningkat mengakibatkan hilangnya lahan pertanian secara signifikan di Jepang. Oleh karena itu, pemerintah Jepang memberlakukan Productive Greenland Act atau Undang-Undang tentang Area Hijau Produktif untuk memberikan wewenang kepada daerah untuk menetapkan suatu lahan atau bidang tanah sebagai kawasan hijau produktif, di mana pemilik tanah tersebut akan mendapatkan insentif pajak atas lahan pertanian kota. Ada dua jenis program pertanian utama di Jepang, yaitu Shimin-noen dan Taiken-noen. Shimin-noen, atau biasa disebut program penjatahan, merupakan program di mana tanah petani disewakan kepada penduduk kota. Para penduduk kota dapat bertani dan mengelola bidang tanah tersebut sesuai keinginan mereka. Semua kebutuhan pertanian mereka dipenuhi sendiri oleh penduduk kota. Sedangkan Taiken-noen merupakan kesempatan bertani secara langsung dengan menggunakan tanah para petani dan petani ikut melatih penduduk kota. Tanah tersebut tidak disewakan, melainkan hanya digarap saja oleh penduduk kota. Semua kebutuhan pertaniannya disediakan oleh petani. Next. Berikut adalah contoh urban farming di Nerima. Nerima merupakan salah satu distrik kota khusus di Tokyo yang memiliki sekitar 40% lahan pertanian di antara banyak rumah dan gedung apartemen. Nah, di Nerima ini ada dua program seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu Experience Farm dan Citizen Farms. Meskipun berada di kota metropolitan besar, pertanian di Nerima ini memiliki produktivitas yang sangat baik.
Produk-produk pertanian yang dihasilkan adalah sayur-sayuran seperti kembang kol, terong, brokoli, lobak, kentang, dan lain-lain, buah-buahan seperti blueberry, jeruk, anggur, aprikot, stroberi, dan lain-lain, serta berbagai macam bunga. Next. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana bentuk pemanfaatan urban farming, khususnya bagi rumah tangga. Nah, secara umum itu kan urban farming dapat diartikan sebagai pertanian di perkotaan. Pemanfaatan lahan untuk pertanian perkotaan ini ditujukan untuk menyediakan bahan pangan bagi keluarganya secara berlangsung dan sekaligus meningkatkan pendapatan melalui penjualan produk-produknya. Pada beberapa daerah di perkotaan, keberadaan urban farming dapat dimanfaatkan untuk memberikan layanan rekreasi atau wisata, selain untuk melakukan kegiatan relaksasi. Nah, pengelolaan urban farming memberikan berbagai manfaat bagi manusia dan juga lingkungan. Beberapa manfaat urban farming tersebut yaitu yang pertama ada manfaat ekonomis, yang kedua manfaat kesehatan, dan yang ketiga ada manfaat lingkungan. Nah, secara ekonomis itu urban farming yang dikelola secara modern dengan menggunakan aplikasi teknologi dapat memberikan tambahan penghasilan karena memproduksi produk-produk tanaman yang berkualitas dan memiliki pasar yang spesifik. Produk-produk yang dihasilkan selain dikonsumsi sendiri juga dapat dijual pada pasar-pasar tertentu. Misalnya di supermarket atau bahkan online marketing yang memberikan nilai tambah atau harga jual yang lebih tinggi dibandingkan di pasar tradisional dalam kaitannya itu dengan suasana pandemik COVID-19. Nah, pengelolaan urban farming secara suasana pandemik COVID-19 itu menjadi salah satu upaya untuk membangkitkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan para petani muda dan juga para pekerja yang terkena dampak COVID-19. Nah, urban farming di Jepang juga dilakukan sesuai lokasi dengan menggunakan lahan private atau milik pribadi tiap penduduk ataupun lahan bersama. Nah, misalnya di lahan private ini kita bisa mengelola jenis tanaman yang berbentuk tanaman pangan. Misalnya bisa ditanam di pekarangan rumah. Nah, dalam lahan private ini bisa menggunakan teknik viticultur atau hidroponik. Sedangkan secara lahan bersama atau lahan yang bermitra dengan lainnya yang manfaatnya sebagai ruang terbuka hijau atau lahan yang ramah lingkungan atau dengan biaya yang sangat hemat. Nah, pada lahan bersama ini di Jepang menggunakan teknik hidroponik. Terus, oke, next slide. Baik, akan saya lanjutkan untuk mempresentasikan pelaksanaan urban farming di Nerima, Tokyo. Untuk yang pertama, yaitu kerentanan terhadap terjadinya pertanian dalam ruangan dan atap berteknologi tinggi dilakukan karena rentan terhadap terjadinya bencana gempa bumi. Potensi kerusakan akibat bencana perlu dipertimbangkan dalam studi di masa depan. Kemudian, gempa bumi sebelumnya di Jepang itu juga merusak sebagian pertanian dan bangunan. Jadi karena itulah ini menjadi sebuah tantangan. Kemudian yang kedua, yaitu peningkatan kesiapsiagaan bencana dan penyediaan makanan darurat yang lebih cepat kepada masyarakat. Mengapa ini dijadikan tantangan? Karena bencana yang terjadi di Jepang itu dapat mempengaruhi masyarakat kapan saja, terutama bencana gempa bumi maupun tsunami. Pengetahuan tentang ketersediaan nutrisi dari urban farming pada titik tertentu dalam setahun akan mengarah pada peningkatan kesiapsiagaan bencana ini. Kemudian yang nomor 3 adalah beberapa petani tidak memiliki pengetahuan tentang kegiatan pertanian. Di sana, kegiatan pertanian yang dilakukan biasanya dilakukan oleh berdasarkan
hobi atau kesenangan saja. Kemudian jika dengan dari petani profesional, lahan yang digunakan di perkotaan ini memiliki penampilan yang tidak teratur karena kombinasi tanaman yang berbeda-beda dan juga tidak adanya pengetahuan terkait pertanian yang teratur. Kemudian yang keempat, ada data spesifik lokasi. Di sini menjadi penting karena kondisi klimatologi dan geografis lokasi serta jenis sayuran yang ditanam dapat mempengaruhi swasembada gizi. Beberapa sayuran memiliki beberapa musim tanam yang berbeda-beda. Jadwal tersebut mengklasifikasikan dalam 3 periode waktu awal, tengah, dan akhir. Yang dimulai dari pembibitan, penanaman, pertumbuhan, hingga panen. Kemudian setelah adanya data spesifik lokasi ini, dilakukan juga pembuatan tabel yang menyangkut keempat musim, yaitu spring, summer, fall, and itu disesuaikan dengan beberapa jenis tanaman sehingga diwujudkan sebuah penjadwalan tanaman itu mulai dari itu tadi pembibitan, penanaman, selanjutnya adalah infrastruktur dasar yang seringkali diabaikan. Di daerah ini, infrastruktur diabaikan dan gagal proses perencanaan. Maka dari itu, perencanaannya harus lebih dapat digambarkan dengan jelas. Kemudian poin yang terakhir adalah keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mempromosikan dan mensubsidi kegiatan urban farming. Di sini keterlibatan aktif pemerintah itu dapat berperan dalam subsidi investasi petani ini dalam merealisasikan fasilitas baru dan juga menyediakan platform unik untuk pertukaran pengetahuan dan peningkatan kualitas dari pelaksanaan urban farming. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Desi. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelajaran yang dapat diambil dari praktik baik urban farming di Tokyo, Jepang. Mungkin untuk slide-nya boleh di next. Ya. Jadi untuk poin yang pertama, urban farming yang telah dilakukan ini tentunya akan menyebabkan lebih tersedianya makanan bergizi. Selain itu, suatu studi juga menunjukkan bahwa rumah tangga yang terlibat dalam pertanian atau berkebun ini akan memiliki akses yang lebih baik terhadap makanan, kemudian juga pola makan yang lebih beragam, dan rumah tangga tersebut akan mengonsumsi lebih banyak sayuran dibandingkan dengan rumah tangga yang tidak melakukan aktivitas ini. Kemudian untuk poin selanjutnya, urban farming juga memiliki potensi sebagai sumber pangan dan berkontribusi dalam mewujudkan ketersediaan pangan yang aman saat bencana, sehingga dapat berperan sebagai disaster risk reduction. Untuk poin selanjutnya, praktik baik urban farming ini juga dapat menyebabkan terjadinya pengurangan efek urban heat islands, kemudian juga pengurangan emisi metana dari sampah yang dapat dibuat menjadi kompos, juga pemanfaatan limbah vegetatif sebagai kompos oleh urban farmers ini akan mengurangi volume sampah yang diarahkan ke tempat pembuangan sampah sebanyak kira-kira 40%. Kemudian dapat boleh di next selanjutnya. Baik, selanjutnya potensi replikasi di Indonesia. Bencana telah mengakibatkan permasalahan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Seperti yang tadi Balkis dan Desi telah sampaikan, bahwa daerah Nerima Tokyo merupakan daerah terdampak bencana pada tahun 2011 saat gempa Jepang terjadi. Saat itu, daerah Nerima terisolasi, tidak memiliki akses untuk mendapatkan sayur mayur dan buah-buahan segar, sehingga menimbulkan defisiensi serat dan vitamin C.
Di sisi lain, pangan yang dikonsumsi masyarakat terdampak bencana kaya akan karbohidrat, di mana Oke, baik. Sepertinya ada kendala teknis di sini. Baik, saya coba lanjutkan dulu ya. Nanti silakan Desi lanjutkan kembali. Oh, oke. Desi dulu atau aku dulu? Iya, boleh dilanjutkan saja, nggak apa-apa. Dilanjutkan aja, baik. Nah, lewat konsumsi karbohidrat yang terlalu berlebihan akan mengakibatkan peningkatan prevalensi PTM berupa penyakit kardiovaskular, yang mana di Nerima sendiri terjadi peningkatan ini. Dan ini sungguh berbahaya bagi kesehatan masyarakat nanti ke depannya. Nah, dari penelitian Sion dan kawan-kawan ini, bahwa urban farming memiliki potensi sebagai sumber pangan darurat yang mengandung nutrisi selama masa tanggap darurat. Masa tanggap darurat sendiri terdiri atas 3 tahap. Yang pertama tahap siaga, tahap tanggap, dan tahap transisi dari tanggap menuju tahap pemulihan. Dan urban farming, seperti yang tadi telah Desi sampaikan, menjadi potensi disaster preparation food, yang mana ini merupakan pangan yang dibutuhkan untuk mengatur psikologis dan juga fisiologis dari para masyarakat yang terdampak bencana sejak masa tanggap darurat sampai dengan pemulihan, sampai nantinya mereka kembali ke normal. Dan lewat pelajaran ini diharapkan bahwa urban farming mampu menjadi rekomendasi kebijakan penyediaan pangan selama masa tanggap darurat bencana di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa bencana gempa bumi di Indonesia telah terjadi peningkatan sejak tahun 2013 karena Indonesia sendiri terletak di jalur sumber gempa besar, yang mana ini menjadi perhatian kita semua untuk nantinya kita melakukan upaya-upaya preventif sebelum gempa bumi itu terjadi. Seperti itu. Silakan dilanjutkan kembali, Desi. Oh ya, baik, terima kasih. Mungkin untuk Balkis boleh tolong di ke sebelumnya, slide sebelumnya. Ya baik, mungkin akan langsung saya lanjutkan saja. Jadi untuk poin yang keempat, urban farming juga dapat menimbulkan kesempatan bagi anak-anak untuk mempelajari pentingnya makanan melalui program edukasi pangan. Selanjutnya, untuk poin yang kelima, urban farming juga dapat memberi efek positif pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk kota. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana terlihat dari suatu studi yang menunjukkan bahwa urban farming dapat mengurangi risiko kelebihan berat badan atau obesitas, juga dapat meningkatkan kepuasan hidup, juga meningkatkan aktivitas fisik dan penilaian diri. Serta aktivitas urban farming ini lebih efektif untuk menghilangkan stres dibandingkan dengan aktivitas seperti membaca atau olahraga. Untuk poin yang terakhir, yaitu urban farming menimbulkan rasa kebersamaan yang tinggi di antara penduduk di Nerima Tanjung. Nah, hal ini dikarenakan terjadinya peningkatan peluang sosial dalam bentuk berkebun masyarakat, kemudian juga terdapat ada program mentoring, dan juga diadakannya festival seperti JE Tokyo Aoba Agricultural Festival. Ya, terima kasih. Mungkin boleh untuk di next PPT-nya. Mungkin karena ada kendala teknis, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin untuk bertanya? Kami persilakan.
Baik, kelompok B izin bertanya, kelompok A ya, maaf. Tadi di bagian tantangan disebutkan bahwa sarana infrastruktur dasar tuh menjadi tantangan gitu ya bagi Jepang. Nah, sedangkan kalau misalnya kita tahu sepengetahuan saya itu Jepang udah kayak maju banget gitu. Nah, kenapa sih ini infrastruktur dasar ini sudah menjadi tantangan gitu? Padahal kan kalau di Jepang tuh kayak jalanan rusak aja dalam semalam udah beres gitu. Apalagi ini yang cuma urban farming. Dan apa sih penyelesaian dari pemerintah Jepang atau warga Jepang sendiri untuk mengatasi tantangan ini gitu. Sekian. Ya, terima kasih Erik atas pertanyaannya. Jadi untuk poin infrastruktur dasar yang untuk diperhatikan oleh pemerintah Jepang karena di daerah-daerah ini didirikan oleh jalannya yang sempit dengan konektivitasnya yang terbatas. Rentan terhadap bencana dan sulit untuk dipersiapkan. Jadi untuk solusinya itu di penyelenggara juga harus membuat perencanaan yang jelas bagaimana akses untuk memperoleh bahan baku dan peralatan itu juga dipermudah seperti itu. Jadi solusinya adalah membuat perencanaan yang jelas dan ya mungkin seperti proposalnya itu diperjelas lagi. Apakah ada tanggapan dari Erik? Tadi kan di jalan-jalan yang sempit gitu, berarti kayak di berarti kayak di pemukiman yang padat penduduk gitu ya, si urban farming yang kalian jadikan studi kasusnya, atau bagaimana? Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Dari teman yang lain, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Masih ada yang mau bertanya, teman-teman? Enggak sih, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, Bu. Boleh ditambahkan untuk tanggapannya. Oke, terima kasih banyak Kak Novi. Terima kasih, ini adik-adik luar biasa. Kita kasih applause untuk semuanya ya, baik yang presentasi maupun yang menjadi pembahas di pagi ini. Jadi bagaimana dengan melihat teman-teman, hasil dari teman-teman ya, presentasi teman-teman menjadi punya wawasan ya. Saya berharapnya adik-adik punya wawasan nih, tadi cukup banyak yang disampaikan, contoh-contoh di berbagai kota dan di luar negeri bahkan ya adik-adik ya. Jadi
Moga-moga ini bisa ini menambah wawasan adik-adik begitu, dan ada ide-ide kecil. Saya rasa nggak tahu nanti setelah ini mungkin bisa diwujudkan bersama begitu ya. Jadi kalau tadi misalnya ada contoh di mana, di Surabaya, kemudian di Tokyo bahkan ya, di Bali, di Kuba, di Shanghai, di Thailand, ya di Jepang tadi ada 2. Jadi ya ini memang sekarang saya rasa sudah banyak orang yang mulai memanfaatkan sebetulnya ya, ini memanfaatkan lahan. Saya nggak tahu adik-adik yang tinggal di Jakarta atau Jabodetabek suka lihat nggak, misalnya nih kalau di Jakarta tuh kan suka di kolong-kolong ada juga kan ya, di kolong jembatan jalan layang tol itu, di bawahnya ada juga yang ditanam sayur-sayuran. Kemudian saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, kalau dulu di pojokannya antara Pramuka Pemuda sama tol yang mau ke Tanjung Priuk itu juga ada tuh di sebelah kiri. Terus di Manggarai di Jakarta nih ada juga gitu ya. Jadi cukup banyak sebetulnya contoh-contoh. Nah tadi kalau saya nggak tahu kalau yang di Jakarta ya adik-adik. Kalau tadi kita belajar dari Jepang kan memang memang disediakan oleh pemerintah, ya kan? Lahannya punya lahan pemerintah, boleh ditanami. Nah, apakah di Jakarta juga seperti atau tidak? Saya nggak tahu nih. Mungkin adik-adik kalau ada bisa mendapatkan informasi itu. Saya dulu pernah juga kerjasama dengan salah satu NGO internasional di Jakarta. Waktu itu kita kunjungan ke Cengkareng. Itu juga gitu adik-adik, di pemukiman padat. Jadi di gang saja, di gang. Ya, di gang itu banyak ditanam sayur-sayuran macam-macam gitu. Terus kalau nggak punya lahan ya tadi adik kan tadi disampaikan ada pakai pot-pot, digantung, pakai pokoknya nggak harus pot, bentuk pot ya, apapun bisa dimanfaatkan, bisa pakai bekas kaleng apa begitu, kemudian botol-botol ya yang nggak dipakai. Nah itu rupanya hijau sekali. Jadi seneng kalau lihat ke sana waktu itu ya di Cengkareng. Nah ini ada satu hal yang saya nggak tahu, saya udah cerita pengalaman di Pandeglang belum ya? Belum Ibu. Belum ya. Iya, jadi di Pandeglang itu diserahkan ke ada kelompok ibu-ibu gitu ya. Kelompok ibu-ibu diajarin nih oleh kalau di sana kantor ketahanan pangan daerah ya. Nah, ada beberapa, jadi ibu-ibu itu dibagi kelompok-kelompok. Kan kalau sendiri memang nggak enak kerjain sendiri. Jadi ada temennya begitu ya, satu kelompok 10 orang gitu. Nah, mereka diajak bersama menanam gitu. Kemudian ya di sekitar rumah saja apa yang bisa dimanfaatkan di sekitar rumah. Nah, yang dilakukan adalah begini. Jadi mereka menyediakan kaleng gitu ya. Kaleng itu untuk uang ya, uang. Jadi gini, ibu-ibu kalau mau panen misalnya mau ngambil bayam gitu ya, mau ngambil bayam itu harus beli gitu. Jadi sesuai dengan harga pasar. Punya sendiri harus beli. Nah, ini sebetulnya hanya ingin menunjukkan bahwa ternyata dengan mereka menanam itu mereka bisa menghemat uang sekian gitu. Tetangganya mau minta nggak boleh, beli juga gitu. Ya, jadi beli. Nah, itu di kaleng itu nanti kan pokoknya harus beli ya. Jadi uangnya ditaruhnya di situ. Itu ternyata adik-adik sebulan itu dia bisa, waktu dibuka ya, ternyata dalam waktu sebulan itu dia bisa di kaleng itu ada uang lebih dari 500.000 gitu. Jadi artinya apa? Kalau mereka nanam itu kan jadi punya uang, punya tabungan ya. Tadi kan menggantikan tuh. Jadi dia punya uang sekitar 500.000 yang bisa dimanfaatkan untuk yang lain gitu. Nah, ini bisa jalan di Kabupaten Pandeglang begitu. Jadi
kan kalau kita ke apa namanya ke ibu-ibu begitu harus ada contoh ya. Contoh ini loh kalau nanam sayuran itu bisa saving sekian gitu. Nah itu dengan begitu caranya begitu adik-adik ya. Jadi harus beli nanti apa namanya dalam sebulan dibuka, oh ternyata ini ya bisa menghemat sekian gitu. Itu jadi hanya pada senang ya di sana. Ada lagi yang studi ini sebenarnya studinya FKM nih di Sukabumi, di salah satu desa di Sukabumi. Jadi kita waktu itu melihat ini kalau ini mungkin apa ya lesson learn atau manfaat ya, manfaat dari menanam sayur. Nah, yang di Sukabumi itu di desa itu miskin sebetulnya, relatif miskin desa itu. Kemudian kita salah satunya adalah menanyakan ke mereka berapa persen total pengeluaran dalam rumah tangga. Kan dihitung ya. Berapa persen gitu, berapa rupiah, kemudian kita persenkan berapa persen pengeluaran untuk pangan terhadap total pengeluaran, gitu ya adik-adik ya. Jadi misalnya dihitung segala macam bayar apa namanya bayar listrik, kemudian bayar sekolah atau apalagi transport dan lain sebagainya, beli beras dan lain sebagainya. Nah itu dihitung misalnya taruhlah 500.000. Nah kemudian dari situ dihitung yang untuk pangan berapa gitu. Dari 500.000 itu yang untuk pangan berapa? Misalnya yang untuk pangan 400.000. Atau bahkan 500.000 memang semuanya untuk pangan gitu. Jadi artinya kalau 400.000 misalnya jadi berapa? Berapa persennya? Kan 400 dibagi 500, jadi 80% kan? Jadi 80% dari total pengeluaran rumah tangga itu untuk pangan. Nah, nanti adik-adik bisa baca, ada bacaannya The World Food Crisis, karangannya Caliendo, itu ada dia ngasih patokan gitu. Jadi kalau rumah tangga lebih dari 60% total pengeluaran pangan terhadap total pengeluaran semua di rumah tangga itu dianggapnya miskin. Gitu ya adik-adik ya. Ya kan bisa masuk akal ya adik-adik ya. Semakin banyak yang dikeluarkan untuk pangan kan artinya semuanya untuk pangan gitu, nggak ada untuk yang lain. Ya, gitu. Nah, itu ternyata setelah dihitung yang di Sukabumi tadi, ini kok pengeluaran pangannya banyak. Pengeluaran pangan banyak ya. Terus ini lagi, kita lihat lagi, ini untuk apa saja sih pengeluaran pangannya tuh yang banyak tuh apa gitu. Nah, ternyata tahu nggak yang paling banyak itu waktu kita hitung-hitung itu tuh beli cabai. Karena di sana kalau makan harus pakai sambal. Jadi pembelian cabai luar biasa, tinggi sekali, sangat tinggi di sana. Akhirnya intervensinya apa? Programnya apa yang kita berikan ke mereka? Nanam cabai, nanam pohon cabai. Nah, setelah setiap rumah minimal punya sekitar 2-3 pohon cabai, itu ternyata menurunkan tadi pengeluaran untuk pangan, ya. Itu salah satu juga kalau menurut saya yang berhasil ya. Jadi dengan hanya menanam beberapa tanaman sayuran di rumah, di lingkungan rumah itu ternyata bisa menurunkan apa namanya pengeluaran untuk pangan ya, karena yang uangnya bisa dipakai untuk yang lain, tidak bisa di-saving untuk yang lain. Itu contoh juga. Ada lagi yang lain adik-adik ini temannya teman saya. Jadi dia mulai berbisnis, tapi dia pakai hidroponik ya ini ya. Dia pakai hidroponik di rumah itu kalau yang sering ada lihat instalasinya ya, instalasi dasar. Tadi ada yang tanya juga kenapa di Jepang menjadi masalah. Harusnya sih menjadi tidak masalah karena mereka negara yang ini ya, relatif kaya begitu ya. Satu instalasi yang hidroponik itu yang suka adik-adik lihat itu sekitar 3-4 juta adik-adiknya gitu. Kemudian ini teman ini dia bikin hidroponik. Nah, kemudian tapi harus ini ya adik-adik ya, barangkali kalau mungkin belajar ini saja, rotasi berapa minggu panen gitu. Jadi itu nanamnya nggak bersamaan adik-adik. Jadi supaya selalu ada tersedia, selalu tersedia ya. Jadi artinya kita menjaga ketersediaan dari sayuran tersebut.
Nah itu yang teman tadi itu jual adik-adik via WA aja ke teman-temannya gitu. Teman-temannya dia jual sekitar 10.000 satu ikat. Itu cuma dia kasih plastik bening saja, terus dikasih label dia, dikasih pita. Nah itu udah keren tuh. Orang seneng gitu ya. Laris banget, laris banget. Jadi misalnya dia dia selalu menyampaikan misalnya pagi-pagi gitu ya, atau hari ini nanti pesan hari ini besok diantar gitu. Itu dia nulis itu tersedia misalnya bayam 20 ikat, terus pokcoy 20 ikat, misalnya gitu, kangkung 20 ikat. Nah itu cepet banget, kesebar cepet. Jadi nanti di WA udah ini nih saya saya mau 2 ikat bayam, mau 1 ikat pakcoy, mau 2 ikat apa dan seterusnya gitu. Itu cepet deh adik-adik ya, laris manis gitu. Jadi ini maksud saya ini contoh-contoh yang di depan mata gitu ya adik-adik ya. Rupanya sekarang ini menjadi salah satu peluang juga gitu ya. Nah ini barangkali ini adik-adik yang memang tertarik gitu ya di sini. Kemudian tadi saya rasa untuk contoh-contoh yang di luar negeri ya bagus, baik juga yang di Indonesia. Yang di Indonesia itu sebenarnya kita punya KRPL ya, tapi memang itu tidak semuanya ada gitu. Di Jakarta saja contohnya yang segitu banyak baru 10 percontohan gitu ya. Jadi tadi jadi vertikal ke atas karena ruangan yang tidak memadai. Nah, adik-adik sekalian tadi banyak pertanyaan. Kalau menurut saya di-keep pertanyaannya. Ini sebagai pemicu saja untuk adik-adik ya. Kan ini karena mencari literatur, terus belajar membaca, jadi kan kepikiran ya, oh, ini gimana ya, itu gimana ya. Tadi ada yang tanya, kalau iklimnya gini, tanamannya apa yang bisa tumbuh? Kalau vertikal apa tanamannya? Kalau kita punya lahan yang agak luas apa tanamannya dan lain sebagainya. Nah itu saya rasa di-keep, nanti bisa kita tanya ke para pengajar dari Ewindo. Ya. Jadi nanti mulai hari Jumat kita sudah beralih ke urban farming-nya sendiri ya. Nanti dari PT Ewindo yang akan banyak menjelaskan tentang ini. Begitu ya, adik-adik ya. Oke ya. Udah jam segini nih. Saya rasa saya akhiri. Terima kasih banyak. Sekali lagi aplaus untuk kita semua. Bagus tadi yang dipresentasikan. Terima kasih banyak. Juga sudah majunya volunteer, jadi nggak perlu diundi. Nah, saya senang nih kalau ada yang siapa yang mau maju, saya Bu, saya Pak, gitu misalnya gitu. Ya, itu bagus banget. Jadi nanti yang hari ini belum maju kelompok, nanti kan kita ada presentasi yang kreasi menu. Nah, yang kreasi menu itu yang maju yang tadi belum, yang tadi masih menjadi oponen atau pembahas ya. Gantian ya, adik-adik ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Mohon maaf tidak semuanya maju karena memang keterbatasan waktu. Jadi gantian saja nanti yang maju ya. Ini nanti bisa tadi pertanyaan-pertanyaan sekali lagi bisa di-keep sama adik-adik, dicatat dulu nanti bisa ditanyakan ke PT Ewindo yang lebih ahlinya. Itu ya. Oke. Saya akhiri. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat. Kak Novi udah foto belum Kak Novi? Belum, Bu. Kita foto dulu Oke. teman-teman. Okay. Boleh dibuka dulu sebentar kameranya. Wah, itu anggreknya dia cakep banget tuh. Anggreknya Abdillah. Panggilannya dia kan? Iya. Itu bisa jadikan bisnis itu. Jadi ada kebetulan lagi mencoba untuk merawat anggrek, saya pupuk cair dan sebagainya. Cuma ya begitulah Bu, namanya juga eksperimen ya, penelitian. Tapi seneng kan? Iya. Udah belum Kak Novi? Oh, masih proses Bu, karena banyak yang belum muncul. Oh, yes. Oke. Ya, kita
Ini dulu ya. Dokumentasi dulu. 1, 2, 3. Sudah Ibu, terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Makasih ya. Salam sehat untuk semuanya. Masih pesannya masih sama, jangan main-main, jangan ngafe-ngafe, jangan ngopi-ngopi, jangan main pokoknya ya. Kalau nggak perlu keluar rumah, nggak usah keluar rumah dulu. Oke, saya izin live. Saya perlu live nggak ya Kak Novi ya? Ini kan jam 10 ada lagi ya? Live aja ke Live main boleh, room. live boleh Bu, nanti join lagi. Oke, saya ke live breakout.